Alhamdulillah, malam yang penuh barakah, saya bisa bersilatul ilmi dan bersilaturahmi kepada masyarakat Desa Seluang, yang mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid At-Taqwa ini menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang daripada hamba-hamba yang senantiasa selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan selalu dibanggakan oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita dikumpulkan sebagaimana kita dikumpulkan di Masjid At-Taqwa, maka insya-Allah kita akan dikumpulkan di dalam syurga bersama manusia yang paling bertakwa, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan para habaib, para kiai, para alim, para ustadz, guru-guru ngaji, khususnya kepada yang mulia sahibul masjid. Luar biasa, beliau begitu semangat, yang tentunya saya sangat rindu kepada beliau untuk bersilaturahmi, untuk bermuajahah, saling tertawa, saling menebarkan daripada kebaikan-kebaikan, khususnya kepada akhina Haji Waras yang Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah muliakan beliau beserta keluarga beliau, dan Allah berikan keberkahan di dalam usaha beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat seperjuangan kami di dalam mensukseskan daripada gerakan peduli anak yatim harapan hati, yaitu Kiai Nasahi, yang beliau alhamdulillah bisa hadir dan selalu hadir dalam setiap kegiatan keagamaan, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur, Allah sampaikan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Kiai Wasithah, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan untuk beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi segala langkah perjuangannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Jazuli, alhamdulillah, beliau yang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan juga para guru-guru ngaji yang berada di masjid yang mulia ini, akhina Al-Ustadz Haril, Al-Ustadz Hidayatul Ihsan. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan khususnya kepada kakanda saya Al-Habib Abdullah bin Agil Al-Gadri, yang selalu menemani kami di dalam safari dakwah di berbagai tempat dan di berbagai daerah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih kepada sahabat Banser. Mana Banser? Hidup Banser, berkah Banser, panjang umur Banser, sehat walafiat Banser. Baik, malam hari ini saya persembahkan lagu karangan daripada Kiai Wahab Hasbullah, Yahlal Watan. Ini lagu ataupun pujian Kiai Wahab Hasbullah yang menjadi daripada murid Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang beliau mengarang daripada lagu Yahlal Watan. Kawan-kawan Banser mana? Bisa masuk duduk di sini sama Habib? Bisa? Sepatunya lepas saja. Wa shalli ala Muhammad.
Mudah-mudahan selalu menjadi pengaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi kebanggaan Mbah Hashim Asy'ari, menjadi kebanggaan para habaib dan para ulama, dan mudah-mudahan mereka semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo kawan-kawan Banser berada di depan saya. Kita duduk aja, tidak apa-apa. Masya Allah. Sini, tidak apa-apa, di depan. Depan Habib sini, tidak apa-apa. Nah, mudah-mudahan hafal ya. Ya, depan. Ibu-ibu hafal lagu Ya Halal Watan? Baik, sama-sama. Ini Banser ini dari mulai Habib datang pertama di Seluang selalu mengawal. Mudah-mudahan mereka semua ini nanti mengawal para habaib dan para ulama akan menjadi pengawal Nabi Muhammad SAW. Ya Ahlal Watan, Ya Ahlal Watan, Ya Ahlal Watan, Hubbul Watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu Ahlal Watan, Ya Ahlal Watan, Ya Ahlal Watan, Ya Ahlal Watan, Hubbul Watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu Ahlal Watan. Semua Indonesia biladi anta unwamun fakhamah, kullu man yatika yawman tabihan yalqa himama, kullu man yatika yawman tabihan yalqa himama. Lanjut. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai cintaku, dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah Indonesia, Indonesia negeriku, engkau panji siapa datang dan binasa di bawah diriku, dan binasa. Izinkan ayah, izinkan ibu, ya Rab, di bawah kibaran bendera NU, serba-serbu kita kembali pasti menang. Walau demi agama ku rela berkorban, demi negara ku rela berkorban, demi ulama ku rela berkorban. Maju singkirkan dia, sikislah habis mereka, musuh agama dan wahai barisan Ansor. Di sini demi agama, demi negara, demi ulama, maju, ayo terus maju. Dia sikislah habis mereka, musuh agama dan ulama.
sini, kala berjuang demi agama, demi negara. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot, Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Takbir, takbir. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa di awal daripada tausiah saya, Habib membawakan lagu yang ditulis karya daripada Mbah Wahab Hasbullah, Yahlal Watan, agar kita mengingat daripada perjuangan para ulama-ulama kita, para kiai kita yang terus mereka walaupun sudah berada di alam barzah, namun rohania beliau tetap untuk Indonesia. Alhamdulillah, tidak lama lagi kita akan masuk melaksanakan daripada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Maka sudah sepantasnya, sewajibnya bagi kita selaku anak-anak bangsa, selaku yang menjadi penerus estafet perjuangan daripada para pahlawan-pahlawan kita, untuk mengobarkan semangat juang kita demi membahagiakan, demi memberikan kesenangan dan kabar gembira untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup Indonesia, hidup Indonesia. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita berkumpul tidak ada lain untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling untuk memberikan nasihat antara satu dengan yang lain, ya, saling memberikan pandangan, saling memberikan kebaikan antara saudara-saudara kita. Karena agama Islam ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Allah memberikan nasihat kepada kita. Tentunya kita sebagai hamba-hamba Allah sudah seyogyanya dan sepatutnya untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya bertakwa mengikuti nasihat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang sudah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang sudah menjadi syariat yang kita wajib bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah ataupun muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk mentaati dan menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kita mati kecuali membawai iman.
Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, memberikan nasihat kepada kita. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang manisnya iman yang sebenarnya? Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halawatul iman, iman yang ada di dalam diri manusia, yang di dalam diri orang-orang yang beriman, bisa dikatakan manis dan mendapatkan kenikmatan iman manakala mereka taat kepada Allah dan taat kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yakuna Allah ahabba ilaihi mimma an yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Nabi Muhammad lebih dia cintai daripada yang keduanya. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan iman, kelezatan iman di dalam hati kita, maka kita harus mencintai Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada selain daripada mereka kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Makanya kita ini perlu yang namanya iman, karena iman ini adalah modal kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang mati, mereka-mereka yang wafat tidak membawa iman, maka matinya mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena itu, Allah memberikan kehidupan kepada kita semuanya ini. Allah jadikan kehidupan untuk kita semua ini hanya dua. Tolong didengar semuanya, Bapak Ibu. Ya, kehidupan kita ini hanya dua saja. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, Allah menyatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha kemuliaan Allah yang di dalam tangannya kekuasaan alam semesta ini. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan di antara kita semuanya. Dengan adanya kematian dan kehidupan tersebut, Allah kepengen tahu di antara kita ini ayyukum ahsanu amala, yang paling baik amalnya, yang paling bagus amalnya. Jadi bukan hanya banyak amal, yang terpenting itu amalnya lebih baik. Amalnya itu husnul khatimah. Jangan sampai kita banyak amal tetapi diembel-embeli dengan riya, minta dipuji dengan hamba, minta dibanggakan dengan manusia, maka amal tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan kita tidak terlalu banyak, kita mengerjakan solat, kita mengerjakan puasa, kita membayar zakat, melaksanakan haji, kemudian kita melaksanakan amaliyah sunnah semampu kita, tetapi kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap pujian daripada manusia, ini jauh lebih baik daripada banyak amalnya tetapi berharap bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dilihat oleh Allah bukan hanya banyak tetapi yang baik. Yang baik tersebut artinya yang di dalamnya ada keridhaan Allah Subhanahu. Makanya kita tidak boleh meremehkan sekecil amal ibadah, sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka-mereka Bapak Ibu yang mensukseskan acara pada malam hari ini, hakikatnya
mereka adalah orang-orang yang membuat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap apapun yang Bapak Ibu keluarkan untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, maka itu tidak akan dibiarkan oleh Nabi Muhammad. Semakin banyak, semakin ikhlas kita, kemudian kita terus setiap ada kegiatan keagamaan kita semangat untuk memberikan spirit, untuk memberikan dukungan, untuk memberikan daripada bantuan dan sumbangan, maka kita adalah orang-orang yang nantinya akan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita perlu bertanya, Habib, siapa yang malam hari ini yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa yang pada malam hari ini yang nantinya mereka akan duduk berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW? Siapa yang malam hari ini yang namanya akan dipanggil oleh Rasulullah SAW? Jawabannya adalah orang-orang yang memiliki iman dan dia selalu serius, istiqamah untuk menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya kan tidak nyumbang, Habib. Habib, saya kan hanya datang saja. Habib, saya kan hanya ikut partisipasi meramaikan saja. Saya tidak sumbang dengan tenaga saya tidak sumbang dengan uang saya tidak sumbang dengan pikiran saya, bahkan saya pun tidak ada apa-apa, Habib, hanya hadir saja. Hadirnya kita pun dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib, apakah mereka-mereka yang mengampar terpal kemudian memasang segala umbul-umbul itu, Habib, akan dilihat oleh Nabi Muhammad? Ini ada cerita, Pak. Mau dengar cerita enggak nih? Ini cerita motivasi. Habib, apakah Banser juga termasuk? Insya Allah termasuk. Ada salah seorang Habib ya yang ada di kota Jakarta, Pak. Beliau itu mengadakan majlis besar. Pada waktu itu di dalam hati beliau, ya Allah, mudah-mudahan majlis ini dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada malam harinya satu Habib ini bermimpi kepada Rasulullah. Rasulullah datang kepada Habib tersebut dan Nabi mengatakan kepada Habib tersebut, wahai cucuku, bahwasanya acaramu yang engkau laksanakan aku bahagia dan aku senang, tetapi aku lebih melihat kepada mereka-mereka yang di bawah, mereka-mereka yang mengampar terpal, mereka-mereka yang memasang tenda, mereka-mereka yang memasang umbul-umbul, mereka dilihat langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka-mereka yang memberikan keamanan, kenyamanan kepada para ulama untuk bisa masuk ke majlis tanpa ada gangguan, mereka juga dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang kita perbuat untuk Nabi Muhammad, Bapak Ibu, semuanya akan bernilai positif, akan dihargai oleh Rasulullah. Apalagi mereka yang menyumbang, Pak. Mereka yang buat kue, mereka yang membeli minuman, mereka yang menyiapkan pembesar suara, mereka yang juga ikut hadir, dan mereka tidak berbicara, kecuali mereka hanya diam, bertasbih, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Mereka juga akan dipandang oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Belum tentu nih Pak Habib yang berbicara, Pak. Belum tentu. Mungkin Bapak Ibu yang betul-betul ikhlas hadir, kemudian berharap barokah, maka itulah yang mendapatkan barokah daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang hadir dalam majlis ilmu, hadir di dalam majlis taklim, hidup mereka
tidak akan pernah dibuat susah oleh Allah. Yakin Pak, orang yang selalu hadir di majlis ilmu, di majlis taklim, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya diagungkan salawat kepada Nabi Muhammad, yang dihadiri oleh para habaib, para kiai dan para ulama, maka insya Allah pulangnya mereka daripada majlis taklim, keberkahan itu akan selalu mengalir sampai ke rumahnya, bahkan kepada usaha-usahanya, bahkan kepada setiap daripada anak cucunya dan keluarganya, kepercikan daripada berkah ilmu tersebut. Makanya jangan pernah bosan apabila datang para ulama di kampung kita Pak, Bu, berarti kampung kita tersebut mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, datangnya para ulama, para habaib, para kiai, kedatangan mereka itu bukan keinginan mereka, tapi keinginan Allah yang mengetuk pintu hati mereka, yang mengayunkan langkah kaki mereka untuk hadir, duduk bersama, memberikan nasihat, memberikan wejangan, taujihat, arahan-arahan daripada syariat. Itu semuanya adalah ketukan hati daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka antusias menyambut kedatangan para ulama, habaib dan kiai. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira apa? Man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berkunjung atau didatangi oleh para ulama atau mendatangi para ulama, maka kata Rasulullah, mereka sama mendatangi aku, kata Rasulullah. Kita enggak lihat wajah Nabi Muhammad Pak. Hidup kita dengan Rasulullah zamannya berbeda. Sudah ribuan abad Nabi Muhammad. Sedangkan kita di era 2023, di era modern, di era Android, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Kita enggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Kita enggak pernah cium tangan Rasulullah. Kita enggak pernah cium kening Rasulullah. Kita enggak pernah memeluk badan Nabi Muhammad. Bahkan kita pun terbatas menziarahi makam Nabi Muhammad. Tetapi alhamdulillah, Nabi memberikan kabar gembira, man zara al-ulama faka'annama zarani. Barang siapa yang mendatangi para ulama-ulamaku, maka sama mereka mendatangi aku, kata Rasulullah. Waman safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabatan tangan, bersalaman, mencium tangan para ulama, habaib dan kiai, maka sama dia salaman dan berjabatan tangan kepadaku, kata Rasulullah. Bu, kira-kira bahagia enggak Bu diseluang didatangi para ulama? Senang apa tidak Bu? Gembira apa tidak Bu? Insya Allah yang balas bukan habaib, bukan kiai, bukan ulama, tetapi yang membalasnya adalah Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita bersalaman dengan beliau, para ulama, sama kita bersalaman dengan Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Yang berbicara bukan Habib, tetapi Rasulullah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, kata Rasulullah. Barang siapa yang duduk-duduk bersama para orang alim, yang duduk-duduk bersama para ulama, maka sama mereka seakan-akan pernah duduk bersamaku di dunia, kata Rasulullah. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mereka duduk bersamaku di dunia, maka nanti
akan aku cari orang-orang seperti itu yang mereka akan aku dudukkan bersamaku di dalam surga. Amin Allahumma, amin Allahumma.